Halo pemirsa, apa kabar? Pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Umam Hidayat dan rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Aktarini. Dan pemirsa, dalam 30 menit ke depan nanti kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Kamis 2 Februari 2023 selengkapnya. Guna mengurangi kemacetan akibat kepadatan kendaraan di wilayah Jabodetabek, Komisi 6 DPR RI berharap pengoperasian LRT Jabodebek pada bulan Juli 2023 mendatang dapat menarik minat masyarakat untuk menggunakan moda transportasi umum. Komisi 6 DPR RI memantau kesiapan moda transportasi massal LRT Jabodebek yang direncanakan mulai beroperasi pada bulan Juli 2023. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung mengatakan, LRT Jabodebek diharapkan dapat melengkapi kebutuhan moda transportasi di Indonesia, khususnya ibu kota Jakarta. Nantinya LRT dapat terkoneksi dengan moda transportasi lainnya seperti angkot dan Transjakarta yang tersebar di sejumlah kota penunjang di Jakarta, di antaranya Bogor, Depok, dan Bekasi, sehingga dapat mengurangi kemacetan akibat kepadatan kendaraan di wilayah Jabodebek. LRT ini ke depan, dan tentu kita harapkan ini menjadi satu kisah sukses, Pak, agar ke depan negara kita ini juga memiliki sistem transportasi LRT yang melengkapi keseluruhan moda transportasi lainnya. Jangan lupa juga supaya LRT ini bisa terkoneksi dengan moda transportasi lain yang ada di kota-kota sekitarnya. Karena ini ada beberapa kota, tentu ini berbeda-beda. Di sana ada angkot, ada apa, ada Transjakarta dan lain-lain. Nah, ini challenge ke depan. Ya, supaya juga ketika sama seperti kita di luar negeri juga kita tidak perlu repot-repot membeli karcis yang berbeda. Nah, ini satu challenge tersendiri. Sebagai informasi, saat ini pembangunan infrastruktur LRT Jabodebek tengah melakukan pengujian di lintas pelayanan 1, 2, 3, dan juga depo. LRT Jabodebek disebut bisa melaju hingga kecepatan 80 km per jam dan tanpa masinis. Alfredo Tahapari, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI menyatakan akan mendalami mengenai kepastian besaran biaya pembangunan ibu kota Nusantara. Di sini telah sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Komisi 5 DPR RI menyoroti besarnya biaya pembangunan ibu kota Nusantara atau IKN yang berpotensi membebani APBN. Anggota Komisi 5 DPR RI, Suryadi Jayapurnama, menyoroti satuan harga yang tidak wajar dalam pembangunan rumah jabatan menteri dan pembangunan rumah susun untuk ASN. Ia menyampaikan akan mendalami hal tersebut untuk memastikan besarnya biaya barang dan jasa sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, Suryadi mengatakan hingga bulan Januari tahun 2023, biaya pembangunan IKN masih mengandalkan APBN karena belum ada investasi dari pihak swasta, melainkan hanya komitmen untuk siap berinvestasi dalam bentuk KPBU atau kerjasama pemerintah dan badan usaha. Suryadi menilai masih adanya keraguan pengamat dan pakar terkait keberlanjutan IKN. Nah, tetapi anggaran yang untuk 2023 dan di akhir 2022 memang cukup besar terserap untuk pembangunan IKN. Salah satunya adalah pembangunan rumah dinas menteri dan juga untuk istana. Bahkan nilai satuan untuk per unit dari rumah menteri ini juga cukup besar ya, nilainya belasan miliar. Dan saya kira ini nanti perlu kita dalami gitu supaya standar protokoler rumah jabatan menteri itu, menteri atau pimpinan lembaga dan kementerian ini seperti apa supaya itu sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan gitu. Alokasi anggaran 520 miliar rupiah dikeluarkan pemerintah untuk pembangunan 36 unit rumah, di mana biaya pembangunan untuk setiap satu unit rumah menteri di IKN sekitar 14,4 miliar rupiah. Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI menilai gugatan yang dilakukan pengembang Meikarta tidak wajar. Seharusnya konsumen mendapat penjelasan dari pengembang Meikarta mengenai uang yang telah dibayarkan. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di TVR 09.
utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Terima kasih pemirsa, masih di TVR 09. Guna menyelesaikan kasus Mekarta yang sedang bergulir, Komisi 6 DPR RI akan menggelar rapat gabungan dengan komisi terkait. Anggota Komisi 6 DPR RI akan mengadvokasi aduan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Mekarta atau PKPM atas gugatan perdata oleh PT Mahkota Sentosa Utama sebesar 56 miliar rupiah atas tuduhan pencemaran nama baik perusahaan. Anggota Komisi 6 DPR RI Hilmi menilai gugatan yang dilakukan oleh pengembang Mekarta tidak wajar. Konsumen Mekarta seharusnya mendapat kejelasan dan tanggung jawab dari PT MSU selaku pengembang Mekarta terkait uang yang telah dibayarkan oleh konsumen. Jadi ini tidak wajar lah kalau perusahaan Mekarta ini menuntut balik perdata kepada konsumen yang mengadukan hal ini kepada wakil rakyat. Karena ini sebagai wakil rakyat kan tugasnya ya menerima aduan-aduan ini untuk disampaikan ke pemerintah tentang kejelasan kapan dia mendapatkan unit apartemen yang telah dibayar ini. Itu hak dia. Jadi untuk Mekarta yang mengadukan tuntutan perdata kepada konsumen ini saya kira tidak wajar. Ya kalau tidak ada niat baik dari Mekarta, kita Komisi 6 akan rapat gabungan dengan komisi lain yang terkait, termasuk ke Komisi 3 yang berhubungan dengan masalah hukum, Komisi 11, dan nanti kita akan melakukan rapat gabungan lah, intinya itu untuk menyelesaikan permasalahan konsumen yang telah membeli apartemen kepada Mekarta ini. Sebelumnya, pengembang Mekarta tidak hadir dalam RDPU yang telah diagendakan Komisi 6 DPR RI terkait aduan dari PKPM. Halim Amrullah, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Ibu Kota Negara Baru Nusantara, DPR RI meminta pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur pangan di daerah penyangga IKN. Anggota Komisi 5 DPR RI meminta pemerintah untuk lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur ketahanan pangan daerah penyangga IKN ketimbang pembangunan rumah menteri di Ibu Kota Negara Baru. Kementerian PUPR berencana akan membangun 36 unit rumah menteri di Ibu Kota Baru dengan total anggaran sebesar 520 miliar rupiah. Adapun harga rumah menteri di IKN Nusantara berkisar 14,4 miliar rupiah per unit.
Menanggapi persoalan tersebut, anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Aras menilai urgensi pembangunan rumah menteri di IKN belum menjadi prioritas. Menurutnya, pembangunan infrastruktur ketahanan pangan di daerah penyangga seperti Sulawesi Selatan yang harus diprioritaskan karena memiliki kontur tanah yang subur dan cocok untuk pertanian. Terlebih saat ini Sulawesi Selatan menjadi pemasok utama bagi daerah Kalimantan dan Indonesia Timur. Ya tentu yang jadi prioritas adalah bagaimana seluruh infrastruktur untuk kebutuhan publik itu dipenuhi. Ya, setelah kebutuhan publik ini terpenuhi, barulah kita untuk kebutuhan-kebutuhan pendukung, termasuk perumahan menteri. Ya, saya pikir itu sebagai pejabat wajar-wajar saja. Tetapi waktunya belum terlalu pas untuk saat ini. Untuk pangan ini, kita harapkan bahwa memang betul-betul hari ini yang memiliki kultur tanah yang cocok untuk pangan itu yang digenjot. Oleh karenanya, tentu fasilitas-fasilitas yang memang dibutuhkan daerah-daerah penghasil pangan yang hari ini ya tentu bisa difokuskan ke sana untuk membentengi pangan kita di daerah tertentu. Lebih lanjut, Komisi 5 DPR RI meminta pemerintah untuk menunda pembangunan rumah menteri dan mengutamakan pembangunan infrastruktur kebutuhan publik di IKN Nusantara. Rifki Mahdudi, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI berharap pembangunan ibu kota negara baru Nusantara memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat. Pembangunan IKN juga diharapkan memperhatikan aspek ramah lingkungan. Pemerintah terus kebut pembangunan IKN Nusantara di 2023 dengan total anggaran sebesar 24 triliun rupiah. Hingga kini progres pembangunan IKN sudah meliputi land development, jalan logistik, jalan tol, kantor, dan hunian. Sebanyak 16.000 pekerja konstruksi akan memasuki IKN Nusantara pada Februari hingga Maret 2023 dan akan menghuni 22 rumah susun. Kegiatan persiapan pengembangan lahan pun terus dilakukan, terutama di kawasan inti pusat pemerintahan IKN Nusantara 1A yang merupakan pembangunan tahap pertama hingga 2024. Anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Aras menilai pembangunan IKN sudah memperhatikan aspek lingkungan. Ia berharap pembangunan IKN tidak menimbulkan dampak buruk pada lingkungan dan mampu memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat sekitar. Menurut laporan dari Dirjen Cipta Karya, tentu yang pertama adalah Istana Kepresidenan, yang kedua adalah lembaga kementerian, dan gedung DPR baru sementara dalam proses perencanaan. Dari penjelasan pemerintah dan kami kunjungi di sana, hutan yang ditempati IKN ini adalah hutan produksi. Dan untuk mempertahankan sebagai daerah yang tetap hijau itu sangat mudah karena memang di sana kultur tanahnya juga sangat subur sehingga itu tidak merusak lingkungan. Pemerintah optimis proyek pembangunan IKN akan berjalan lancar seiring dengan telah dianggarkannya 23,9 triliun rupiah dari APBN 2023 untuk pembangunan infrastruktur. Halim Amrullah, TVR Parlemen melaporkan. Mega proyek Meikarta di Cikarang tengah menjadi sorotan. Mega proyek yang digadang-gadang akan menjadi kota modern terintegrasi ini tak lagi berjalan mulus. Kita akan simak informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut
isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, nggih sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di TVR 09. Pada Senin 5 Desember 2022, ratusan konsumen Meikarta berunjuk rasa menuntut pengembalian dana dari proyek mangkrak apartemen Meikarta di depan gedung DPR. Pemirsa, tidak hanya perihal pembelian unit apartemen saja yang tak kunjung diserah terimakan sejak 2017. Di sini para konsumen Meikarta mengaku telah menerima gugatan senilai 56 miliar dari PT MSU karena dinilai merugikan perusahaan atas pemberitaan terkait dengan proyeknya. Sebagai upaya penyelesaian permasalahan kasus Meikarta, Komisi 6 DPR RI mengundang PT Mahkota Sentosa Utama dalam rapat dengar pendapat umum di DPR RI. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Kalau memang tidak kooperatif pimpinan, demi kepentingan membela rakyat dan memberi pelajaran bahwa tidak ada satu kelompok yang bisa ngatur negara ini, saya usulkan kita pansus. Ya, kita usulkan kita pansus Meikarta. Karena ini bentuk penzoliman yang luar biasa. Bayangkan konsumen yang membeli, menyicil, dan menuntut hak mereka, lalu mereka malah dituntut balik. Sejak tahun 2017, masyarakat Indonesia sudah akrab dengan tagline Kota Impian dari iklan-iklan masif Meikarta di berbagai media. Sayangnya, hingga kini proyek Meikarta tak kunjung terrealisasi alias mangkrak dan menimbulkan kisruh antara pembeli dan pengembang proyek. DPR RI ikut geram dan jengah mendengar aduan para konsumen Meikarta yang dirugikan dan justru digugat perdata senilai 56 miliar rupiah oleh pengembang proyek PT Mahkota Sentosa Utama atau MSU. Tak hanya itu, PT MSU pun mangkir saat Komisi 6 DPR RI ingin mendengar kejelasan kasus ini. Komisi 6 DPR RI langsung mengusulkan rapat gabungan dan memanggil Kepala BKPM atau Kementerian Investasi sebagai penanggung jawab perizinan beserta Komisi 3 DPR untuk mengecek kasus hukumnya serta Komisi 11 DPR RI sebagai mitra BI dan OJK karena ada keterlibatan Bank Nobu yang juga ikut menggugat para korban. Sebelumnya, Komunitas Peduli Konsumen Meikarta datang ke gedung DPR meminta audiensi kepada Komisi 5 DPR RI. DPR RI pun tidak diam dan secara tegas akan segera berdiskusi dengan Kementerian PUPR. Himbauan kami kepada Meikarta tentu ya sebagai wakil rakyat, saya minta Meikarta perjelas persoalan ini, kemudian selesaikan masalahnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jangan ngumpulin uang rakyat, terus barangnya nggak ada, ngorbanin rakyat banyak. Ini nggak benar bisnis seperti ini. Menurut saya cara kerja Meikarta kalau seperti ini ya, sampai orang datang ke sini mengadu, memalukan. Catat, memalukan. Ketua Komunitas Peduli Konsumen Meikarta, Aib Mulyana menegaskan bahwa mereka ingin kejelasan dan pertanggungjawaban dari developer terkait nasib uang mereka dan memohon kepada DPR untuk segera usut PKPU Meikarta karena tidak mewakili suara korban. Jadi untuk Meikarta, Ripan adalah harga mati kami, Pak. Ya. Jadi kalau enggak Ripan, saya akan kejar terus sampai di mana, demikian. Ya. Terutama grup Lipo juga.
Negara harus hadir dalam kasus Meikarta ini. Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN harus memberikan perhatian serius terhadap tindak lanjut kasus ini. Mereka tuh korban loh. Mereka korban ketika mereka menuntut hak mereka, mereka malah digugat. Ini zolim. Dan negara tidak boleh membiarkan yang seperti ini. Negara tidak boleh membiarkan ada kezoliman untuk rakyatnya. Negara harus hadir, negara di situ, dan insya Allah kita anggota DPR RI juga akan melakukan namanya pengawasan, kontrol terhadap itu. DPR RI menganggap gugatan balik oleh PT MSU kepada korban sungguh tidak wajar. Karena seharusnya konsumen justru mendapat kejelasan dan tanggung jawab dari pihak PT MSU terkait uang yang telah dibayarkan. Namanya konsumen itu beli barang mestinya itu juga dapat barang, bukan kemudian yang didapat adalah kriminalisasi ya. Apalagi kemudian kalau dia yang dihukum, lah ini yang tidak masuk akal. Pasti ini akan diketawakan oleh dunia gitu loh. Ini hukum macam apa? Ada orang beli kok kemudian malah dia dikriminalisasi. Yang bisa dikriminalisasi ya pelaku kriminal, ya siapa ya, yang menipu dong, ya pengembangnya dong, ya Meikartanya dong. Itu akal sehat dan itu gak perlu orang pintar untuk bisa membuat kesimpulan yang seperti itu. Jika dibiarkan, kasus ini bisa mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap dunia investasi dan properti di Indonesia. Kami sudah menerima keluhan dari beberapa masyarakat cukup banyak, bahkan ada yang seluruh gajinya digunakan untuk membeli aset di Meikarta. Rumahnya lama dijual gitu. Tetapi begitu rumahnya dijual, gajinya sudah digunakan untuk pinjaman di perbankan, ternyata rumahnya tidak ada, gajinya sudah habis, unit yang di Meikarta ini tidak dia dapatkan. Sehingga ini selain aspek hukum, tapi juga harus ada keadilan secara sosial gitu. Jangan sampai Meikarta melakukan kezoliman terhadap konsumennya, tetapi pemerintah tidak berbuat gitu ya. Penyelesaian sekelumit kasus Meikarta harus dilakukan melalui pendekatan hukum oleh aparat penegak hukum, serta pengawasan kinerja pemerintah dalam hal izin dan ketegasan pemerintah kepada pengembang, sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, apa yang terlintas dalam benak pemirsa ketika mendengar kata ujung kolon Taman Nasional Banten atau badak bercula satu? Nah, kalau cuma itu saja, berarti pemirsa belum update nih. Di ujung kolon terdapat pulau yang menawarkan sejuta pesona keindahan dan berbagai macam aktivitas seperti memancing dan menjelajah hutan mangrove. Pemirsa tentu penasaran dengan pulau yang dimaksud oleh Umam kan? Nah, di sini untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona.
Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 09. Taman Nasional Ujung Kulon memiliki gugusan pulau kecil yang memiliki keindahannya masing-masing. Nah, di sini salah satu pulau yang akan kita bahas kali ini adalah Pulau Handeuleum. Dan apa istimewanya Pulau Handeuleum ini? Nah, Anggun dan juga pemirsa, Pulau Handeuleum ini merupakan pulau yang kaya akan keragaman jenis mangrove. Dan inilah yang menjadikan pulau ini masuk ke dalam salah satu warisan dunia UNESCO bersama dengan Pulau Panaitan dan Pulau Pecang. Selain kaya akan mangrove, kira-kira apa lagi nih yang menarik dari Pulau Handeuleum tersebut? Dan tanpa berlama-lama lagi pemirsa, langsung saja kita simak informasi seputar Pulau Handeuleum dalam segmen Intips Informasi dan Tips berikut ini. Ingin merasakan sensasi suasana hutan tropis dengan beragam tumbuhan dan satwa liar di dalamnya? Atau hendak menikmati perairan dengan panorama pantai yang menawan? Sepertinya pemirsa wajib mencatat ini, sekaligus memasukkannya ke dalam destinasi yang bakal dikunjungi. Ada surga tersembunyi di ujung barat Pulau Jawa. Konon, sekalinya berkunjung, wisatawan akan langsung jatuh cinta. Jika tidak percaya, cobalah traveling ke Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Banten, dan pilih Pulau Handeuleum sebagai pilihan dari banyaknya tempat menarik di sana. Pulau Handeuleum merupakan pulau terbesar yang terletak di antara gugusan pulau-pulau kecil yang berada di ujung timur laut pantai Semenanjung Ujung Kulon. Selain itu, Pulau Handeuleum bersama dengan Pulau Pecang dan Pulau Panaitan termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Dan ketiganya pun masuk sebagai situs warisan dunia UNESCO loh. Keren kan? Tak sulit untuk menjamah kawasan ini. Dari Jakarta, pemirsa dapat memilih rute darat Jakarta-Serang-Labuan sejauh 120 km. Atau bisa juga memilih rute Jakarta-Cilegon-Labuan sejauh 140 km. Di Pulau Handeuleum, pemirsa bisa melupakan sejenak hiruk-pikuk pekerjaan dan segala aktivitas di perkotaan. Untuk sejenak, pemirsa dapat menyatu dengan alam sehingga bisa membawa ketenangan hati dan juga pikiran. Pulau Handeuleum menawarkan pengalaman sungai dengan hiasan hutan di kanan kirinya, satwa liar, lahan basah, hingga pantai dengan deburan ombaknya. Jika pemirsa ingin mencoba berwisata ke hutan mangrove, maka pemirsa wajib ke tempat ini. Karena Pulau Handeuleum dikelilingi oleh hutan mangrove yang masih asri. Pulau Handeuleum yang memiliki luas kurang lebih 220 hektar ini dikelilingi oleh hutan mangrove yang indah. Pulau Handeuleum merupakan zona hutan mangrove paling besar di antara zona lainnya di kawasan Ujung Kulon. Bersampan atau berkanoria menyusuri aliran sungai Cigenter sembari menikmati pemandangan hutan hujan tropis sepanjang sungai. Tentu amat sangat mengesankan. Selama perjalanan, pandangan mata pemirsa akan dimanjakan dengan keindahan panorama atas air yang begitu menakjubkan. Selain wisata mangrove, Pulau Handeuleum juga memiliki pantai yang masih terjaga kelestariannya. Pantai di sini memiliki pasir putih dan indah yang dipadu dengan lautan biru nan jernih. Kegiatan seru lainnya yang bisa pemirsa lakukan di Pulau Handeuleum adalah menyusuri Sungai Cigenter menggunakan kano atau sampan kecil. Mengayuh sampan di sungai ini sensasinya tidak berbeda jauh dengan di Sungai Amazon loh pemirsa. Sekedar peringatan aja nih, untuk berkano di Sungai Cigenter ini, pemirsa harus menyiapkan nyali yang besar. Pasalnya, di sepanjang aliran sungai ini, pemirsa akan disuguhi pemandangan yang tidak biasa dari penampakan hewan-hewan liar di bantaran sungai, hingga ular-ular yang bergelantungan di pepohonan pinggir sungai. Meski begitu, pengalaman susur Sungai Cigenter tentunya tidak akan mudah pemirsa lupakan. Jika pemirsa memiliki banyak waktu dan menyukai mengagumi hutan tropis secara lebih dekat, pemirsa bisa mencoba nih untuk melakukan perjalanan demi bisa bertemu rusa yang ada di Pulau Handeuleum ini. Pulau ini menjadi rumah bagi setidaknya 30 hingga 50 rusa.
Uniknya, rusa-rusa yang ada di sini memiliki sifat yang ramah dan sangat bersahabat loh. Jadi nggak heran kalau rusa menjadi ikon bagi Taman Nasional Ujung Kulon selain badak bercula satu. Di tempat ini banyak rusa yang suka berkeliaran. Kita bisa bermain dengan mereka atau juga memberi makan mereka secara langsung. Dan kalau pemirsa beruntung, pemirsa juga bisa selfie dengan rusa-rusa tersebut. Asik kan? Pemirsa lebih menyukai ketenangan sambil mengamati sungai. Mungkin duduk tenang di atas dermaga kapal akan jadi satu agenda unik dan tentunya sangat cocok dilakukan pada sore hari di Pulau Handelem. Menikmati hutan bakau di Pulau Handelem memang tidak cukup hanya satu hari saja. Jika pemirsa ingin menginap di pulau ini, pemirsa tidak usah bingung karena sudah tersedia penginapan untuk pemirsa melepas penat dan mengagumi Pulau Handelem dalam waktu yang lebih lama. Laut Taman Nasional Ujung Kulon memiliki karakteristik tersendiri dengan kekayaan ikan dan terumbu karang di dalamnya. Selain lokasinya yang dipisahkan oleh Selat Sunda dengan Pulau Sumatera, letak Ujung Kulon yang bersebelahan dengan Laut Selatan menjadi surganya para pecinta olahraga memancing. Terbukti dalam setiap bulan selalu ada rombongan yang datang hanya untuk memancing, baik yang sudah pro ataupun yang masih tahap belajar. Tapi sebelum memancing, pastikan pemirsa memilih waktu yang tepat dan memperhatikan berbagai faktor seperti cuaca, arah angin, dan kondisi arus air karena sangat berpengaruh pada keberadaan ikan di laut. Waktu yang paling bagus untuk memancing sebaiknya dilakukan pada bulan Maret hingga Juli, serta bulan November dan Desember. Ikan yang tersedia di laut Ujung Kulon pun sangat beragam. Contohnya seperti ikan ayam-ayam, kerapu macan, kerapu lumpur, kurisi, dan ikan-ikan karang lainnya. Setelah menikmati berbagai aktivitas yang telah disebutkan tadi, rasanya akan sempurna jika menutup hari dengan menikmati sunset di Pulau Handelem. Jika biasanya sebuah pantai hanya indah saat sunrise atau sunset saja, tapi pantai di Pulau Handelem menyajikan keindahan keduanya, yaitu sama-sama indah. Di setiap pantai yang ada di dalam area Taman Nasional ini memiliki spot keindahan sunset yang khas dan pemirsa tentunya akan puas melihat keindahan ini. Dijamin deh pemirsa akan lupa waktu dan terpesona dengan spot-spot indahnya. Inilah yang menjadi daya tarik wisatawan luar negeri maupun lokal yang merindukan pesona alam yang masih asri di Taman Nasional ini. Jadi tunggu apa lagi? Kalau pemirsa tertarik langsung berkemas aja deh. Dan langsung cus menuju Pulau Handelem di Taman Nasional Ujung Kulon. Dan di penghujung acara ini, pemirsa, kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Kamis 2 Februari 2023. Di sini di pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 7 DPR RI raker dengan Menteri ESDM Republik Indonesia. Ini ada beberapa agenda terkait dengan evaluasi kinerja tahun anggaran 2022, program prioritas tahun anggaran 2023, dan diakhiri dengan pembahasan Permen ESDM nomor 15 tahun 2022 tentang tata cara penetapan penggunaan dan harga gas bumi tertentu di bidang industri. Dan pada siang harinya pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, Badan Legislasi menggelar rapat panja penyusunan RUU tentang kesehatan. Nah, ini dari semua agenda ini, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya, tentunya pemirsa dapat saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Tentunya segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih pemirsa telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Anggun Oktarini dan tentu saja rekan saya Umam Hidayat. Sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.